Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga kita semua dilimpahi oleh Allah rahmat dan maghfirah, melimpahi berbagai ilmu dan diberikan kekuatan ibadah kepada Allah Ta'ala, diberikan kekuatan ikhtiar, diberikan kekuatan untuk menegakkan berbagai kebaikan-kebaikan. Baik para mustami' dan jemaah salawat Darul Hikmah dimanapun berada, serta mu'ajiz, hari ini akan melanjutkan ijazah terdahulu 181 sampai 200 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya naktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Baik, ini ayat untuk orang yang tidak pernah bersyukur, ya, atau untuk orang yang merasa bahwa segala yang diikhtiarkannya adalah atas usahanya sendiri, bukan atas pertolongan Allah. Demikian adalah sifat yang tercela. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita semua terlindungi dari sifat tersebut. Maksudnya adalah agar orang tersebut diberikan azab yang setimpal. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu
kemudian tulis juga doanya adalah Allah ma'anzil azabik ala fulan ibn fulan antakabir bi'adami syadid ala malih wa badanih wa kasabih wa darajati wa jami ma'atih mink bihaqi hadhil ayat syarifah aqut adabir qawmil ladhina dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca la ilaha illallah jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian membaca surah Al-Fil banyak 41 kali, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa tersebut di atas banyak. Ini belum ya. Lalu kemudian tiupkan pada tulisan kertas tersebut, kemudian tulisan tersebut dilipat dan dimasukkan ke dalam botol, lalu kemudian tutup rapat dan botolnya dikubur, dipendam di kuburan yang tidak dikenal. Lalu kemudian ayat selanjutnya 182, dzalika bima qaddamat aydikum wa andallaha laysa bidzallami lil 'abid. Ini untuk dibaca ketika azab telah diturunkan oleh Allah atau disegerakan azab kepada orang yang zalim atau agar orang yang zalim terkena akibat daripada perbuatannya sendiri, ya, maksudnya agar azab itu terkena secara cepat dan segala apa yang dimilikinya itu hancur, itu badan, kesehatan, derajat, harta, apa yang sombongkannya itu menjadi hancur. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, kemudian tulis doa ini, Allah ma'ansil azabik ala fulan ibn fulan zalim ibadawi syadidan ala malih. Ala malih wa badani wa kasabih wa darjati wa jami ma'adhaih mink hadhil ayati syarifah faqut adabir qamil ladina zalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan namanya dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian membaca la ilaha illallah sejumlah bilangan yang sama, lalu baca surah Al-Fil, lalu baca sholawat 100 kali, kemudian baca doa tersebut di atas 3 kali, lalu kemudian ditiupkan. Lalu kemudian tiupkan ke kertas tersebut, lalu kemudian dilipat, dibungkus dengan rapi, masukkan ke dalam botol, lalu kemudian dipendam di kuburan yang tidak dikenal. Atau bisa juga digabung ayat ini 182 dengan 181 dengan kaifiat yang sama, artinya dengan pengerjaan yang sama seperti yang tadi. Ayat selanjutnya adalah 183, alladzina qalu innallaha ahda ilaina
ala adla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana qurbanil ta'kuluhun nar ja'akum qul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi kuntum falima qatartumuhum in kuntum shadiqin. Ini untuk ayat untuk merusak kaum atau untuk merusak golongan, untuk merusak komunitas yang zalim, yang memang sudah zalimannya tidak bisa lagi ditolerir ya, sudah tidak bisa toleransi lagi, atau untuk merusak rumah tangga dan memecah belahnya ketika rumah tangga itu tidak dalam keridhaan Allah. Artinya mungkin yang satu non muslim, yang satu muslim, seperti itu. Tulis ayat tersebut di atas. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga walaqaitu. Nah, ini dia ditulis, yang ditulisnya ya. Nanti di deskripsi video silahkan di download linknya terkait dengan jasa ini. Silakan di download dalam bentuk PDF format. Nanti silakan print sendiri. Setelah ditulis lalu kemudian baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 13, lalu kemudian membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma arqa baina siapa namanya wa baina siapa namanya antara dua golongan. Kalau seandainya itu adalah dua orang agar bentrok, agar saling membenci, atau bisa juga dengan ini yang bainahum ini adalah untuk satu golongan ya. Bila adawah al-baghdha ila yaumil qiyamah faqad dabirul qamil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. 3 kali atau 7 kali. Dan ditiupkan ke kertas tersebut, lalu kemudian pesan tersebut dipendam di kuburan yang tidak dikenal. Mohon jangan digunakan kaifiat ini kecuali kepada jalan yang hak. Artinya bertakwalah kita semua kepada Allah. Karena hal itu jika tanpa alasan yang kuat akan menjadikan zalim terhadap diri kita sendiri. Alhamdulillah bidzalik. Kemudian ayat selanjutnya 184. Fa'in kadzabuk faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir. Ini untuk agar tidak dipercaya oleh kaumnya. Artinya mungkin ada salah satu pemimpin yang pencitraan atau mungkin membohongi rakyat, atau membohongi warga, atau membohongi masyarakat, atau mungkin membohongi kaumnya. Jadi artinya agar tidak dipercaya orang tersebut, atau mungkin dalam satu golongan, satu komunitas atau satu grup ada orang yang diduga akan melakukan kezaliman atau memang sudah terbukti kezalimannya.
sehingga kita berharap orang itu tidak dipercaya. Maka ayat ini gunakan untuk hal tersebut. Caranya adalah tulis ayat tersebut, lalu kemudian tulis juga ayat ini, mohon maaf, doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihadil ayati syarifah as'alukallahumma ansil qudhi bi jami'un nasi ala fulan ibn fulan kama kadzabta ini. Maaf. Maka kadzabta Yahudiyya ala kitabi faqad dabir qaumil ladina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan terus 13, kemudian dibaca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca shalawat 100 kali, lalu kemudian baca doa 3 kali, tiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut dimasukkan ke dalam botol, lalu botol tersebut dipendam di rumahnya. Atau kalau seandainya memang tidak memungkinkan, cukup tulisan tersebut direndam dengan air, lalu kemudian air tersebut ditumpahkan di pekarangan rumahnya. Jika memang kaifiat itu sekali 2 kali ya, belum, lakukanlah lagi, karena hal ini adalah sebagaimana doa pun harus diulang-ulang. Jadi biasanya untuk melakukan hal ini cukup ditumpahkan sekali, lalu kemudian bacalah secara berulang yang ini, baca gitu ya. Mungkin kalau yang namanya para ahli-ahli hikmah sudah mengerti, paham dengan kaifiat seperti apa, untuk melakukannya cukup sekali, tapi untuk zikirnya bisa diulang berkali-kali, artinya setiap malam, biasanya sampai seminggu atau 2 minggu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat selanjutnya 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini untuk agar musuh Allah dan merusak musuh tersebut, atau untuk usaha kasab, untuk usaha kasab atau apa namanya, jualan itu seperti itulah, agar banyak hasilnya dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Maka bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan Anda, lalu kemudian atau dengan jumlah bilangan 313, kemudian baca ayat kursi 70 kali, lalu kemudian membaca shalawat 100 kali. Ayat selanjutnya 186 dari surah Al-Imran, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira yang tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini untuk agar banyak hartanya ya. Anda yang ingin memperbanyak harta, silahkan mohon maaf, ini maksudnya adalah untuk orang yang banyak memiliki harta tapi tidak pernah bersyukur. Jadi agar orang tersebut bersyukur, kemungkinan karena tersengat dengan racun dunia, kecenderungan dengan dunianya terlalu melampaui ambang batas. Jadi urusan dunianya mengalahkan urusan akhiratnya. Maksudnya agar bersyukur, sadar dan dengan bertakwa. Maksudnya agar diuji orang tersebut dengan ujian yang sepadan ya. Jadi artinya ayat ini adalah untuk orang yang kaya akan tetapi kurang bersyukur. Maksudnya agar diuji orang itu. Demikian.
Caranya adalah baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang tersebut atau 13, kemudian membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian tiupkan ke air tersebut ditaburkan di rumahnya. Bisa juga ini untuk apa namanya ya, orang yang sombong ya, kayak diuji dengan yang sepadan agar sadar. Lalu kemudian ayat selanjutnya 187, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabisa ma yashtarun. Ini untuk orang yang mengerti akan syariah agama atau para ulama di ilmu. Untuk para ahli ilmu, para ulama yang mengerti akan syariat agama, akan tetapi rela menukarkan akhiratnya dengan dunia. Artinya dia, orang tersebut mencari dunia dengan ilmu yang dimaksud adalah ilmu akhirat. Atau untuk ini bisa juga untuk orang yang menyembunyikan kebenaran syariat agama. Jika ditanya terkait kebenaran agama, dia menyembunyikannya karena tujuan memperoleh derajat, mungkin memperoleh jabatan, agar memperoleh harta juga, itu. Atau bagi orang yang memilih syariat agama dengan mengikuti hawa nafsunya, contohnya seperti ayat yang menyenangkan bagi dirinya atau memudahkan bagi dirinya itu diambil, akan tetapi ketika ada ayat yang tidak menyenangkan dirinya atau memojokkan dirinya, dia mengingkari secara sikap itu, dan dengan mengikuti hawa nafsunya, maksudnya agar dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan azabnya. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqqi hadhil ayat syarifah sadaqallahu ma'azil azabika al-azim ala fulan ibn fulanah faquti a'dabir al-qawmil ladhina walamu alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian setelah ditulis ayat dan doa tersebut, bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang tersebut atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa yang tadi 3 kali, lalu kemudian dipendam, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut. Lalu tulisannya itu dipendam di tempat orang yang dimaksud. Lalu kemudian ayat selanjutnya 188, la tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yahmadu bima lam yaf'alu ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fasatin minal azab walahum azabun alim. Ini ayat 188 dari surah Ali Imran. Surah Ali Imran ya. Ini adalah untuk orang yang suka sekali dipuji atau disanjung orang. Apa namanya, orang yang suka dijilat, orang yang suka
hargai secara berlebihan, yang tidak batas apa namanya, yang tidak normal lah. Seperti itu. Atau untuk orang yang suka ria dengan amalnya, dengan amal perbuatan kebaikan-kebaikannya. Atau untuk orang yang mengaku-ngaku telah mengerjakan kebaikan padahal tidak. Maksudnya adalah agar segera diberikan adab oleh Allah Ta'ala terkait itu. Andai hal ini dilakukan oleh orang yang diduga nanti orang tersebut akan diikuti oleh orang banyak, dan ini sangat berbahaya sekali. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis doa ini: Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqqi hadhil ayati syarifah, sadaqallahumma anzil adabikal azim ala fulan ibn fulan faqut adabir kamil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu tulisan tersebut dibacakan ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca la ilaha illallah 1000 kali, kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doanya tersebut 3 kali, lalu kemudian ditiupkan tersebut dan kertas tersebut dimasukkan ke dalam botol, lalu kemudian dipendam di tempat orang tersebut. Ayat selanjutnya 189, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat untuk mengalahkan musuh atau untuk mengalahkan orang yang kaya akan tetapi sombong, atau untuk orang yang zalim, atau untuk mengalahkan orang yang memiliki ilmu akan tetapi takabur dengan ilmunya, atau untuk orang yang memiliki derajat akan tetapi dengan derajatnya dia berlaku zalim, gitu. Jadi ada 3 hal, yaitu ketika orang memiliki harta dan dia sombong, silahkan gunakan ayat ini. Ketika orang yang memiliki ilmu dia sombong dengan ilmunya, dia tidak mengamalkannya, atau bagi orang yang memiliki pengaruh atau memiliki kekuasaan akan tetapi berlaku zalim dan lalim terhadap orang yang rendah, orang yang lemah. Ini adalah untuk memberikan adab kepada orang-orang yang tersebut yang memang berlaku zalim. Caranya adalah baca ayat ini dengan jumlah bilangan orang tersebut, atau jumlah bilangan terus 13, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa. Doanya adalah Allahumma inni tawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik hadil ayat syarifah, sadaqallahumma ahri wa glib ala fulan ibn fulana ala kuala malih wa badani wa kasawi wa jama'atai fakut adabir kamil ladina zalam walhamdulillahi rabbil alamin. Baca 3 kali atau 7 kali ya. Lalu kemudian tulis ayatnya berikut doanya, lalu kemudian dibacakan surah Al-Fil 3 kali, lalu kemudian ditiupkan ke kertas tersebut, lalu kemudian kertas tersebut dimasukkan ke dalam botol, lalu kemudian dipendam di rumah atau di tempat orang yang dikehendaki. Ayat ini juga bisa untuk memenuhi kebutuhan baik dunia maupun akhirat. Bacalah, caranya adalah baca dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil 1000 kali, kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca Allahumma inni as'aluk dihajati. Ini silakan diisi. Maksudnya apa? Innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca 3 atau 7 kali. Yang selanjutnya adalah 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
ayatil liulil albab. Ini untuk berharap ketika Anda berharap merubah nasib Anda dari hina menjadi mulia, dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi cerdas, dari tidak memiliki menjadi memiliki, dari kehilangan harta menjadi menemukan kembali hartanya, dari perdagangan tidak laku, tidak laris ya menjadi laris, dari ghaib menjadi zahir, yang dari hilang menjadi ada, yang tadi awalnya benci menjadi sayang, yang tadinya rugi menjadi untung, yang tadinya nahas menjadi bahagia, atau yang tadinya tidak memiliki penghasilan ingin memiliki penghasilan, yang tadinya tidak bekerja ingin menjadi bekerja. Bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, kemudian atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil 450, kemudian baca sholawat 100 kali, kemudian membaca doa. Doanya adalah Allahumma bi'aka hadhil ayat syarifah sadaqallahumma wa tawassalu ilaik asadaqallahumma nufa amri min titik awalnya dari miskin atau dari tidak punya. Titik pertama adalah yang ingin dihilangkan, dan titik kedua adalah ingin merubah menjadi apa, begitu. Kama bila fil laili an-nahar innaka la bisyangkarun dahrul alam, 3 kali atau 7 kali. Jadi titik-titik pertama adalah apa yang ingin dihilangkan, titik kedua diisi dengan apa ingin menjadi apa. Lalu kemudian ayat selanjutnya 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini untuk agar salah seorang mengingat Anda, baik itu Anda tadinya dilupakan oleh bos Anda, atasan Anda, atau mungkin kekasih Anda, atau mungkin teman Anda, agar orang tersebut ingat kembali kepada Anda. Atau juga ini untuk agar menghargai hasil karya Anda atau pekerjaan Anda, atau ingin pekerjaan Anda itu berhasil dengan hasil yang besar, yaitu perdagangan, yaitu kasih sayang, yaitu apapun itu yang ingin dikembangkan. Kalau memang berbentuk perusahaan, Anda sedang merintis perusahaan, silakan baca ini untuk berkembang. Atau bisa juga untuk agar mencintai, menyayangi orang tersebut pada Anda, gitu. Karena perdagangan Anda disukai, apa produk-produk Anda disukai, seperti itu, atau pekerjaan Anda juga disukai. Caranya adalah tulis ayat tersebut, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma ja'al qurana amali wa nafsi fulana du fulana alayya qiyama wa quda wa junuba wa yatafaqqara zaidan hatta la yanam wa la ta'kul wa la tashrab illa atani wa yadhkuruni wa tafaqqarani wa astaghalani innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian baca ayat sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda.
Lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca sholawat, lalu kemudian baca doa yang tadi 3 kali, lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilumur dengan air, lalu kemudian airnya ditaburkan di karangan rumahnya, atau bisa juga tulisan tersebut dihanyutkan di sungai kalau memang itu orang jauh ya, sulit sekali dijangkau, yang memang tidak ada tidak ada alamat yang pasti. Ayat selanjutnya 192, Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad zaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini untuk orang yang zalim, maksudnya agar Allah Ta'ala menghinakan kepada orang tersebut dan tidak ada satu makhluk pun yang akan menolong dirinya. Caranya adalah tulis ayat tersebut, lalu kemudian tulis doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bi hadhil ayati syarifah Allahumma ja'al naran ala fulan ibn fulanah ala qalbi wa badani wa mali wa kasabi wa jami ma'atai wa la ansari alaih min halqik faqad wadabir lakamil ladina walamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tulisan tersebut dibacakan, ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang tersebut dengan jumlah bilangan 313 ya. Lalu kemudian bacalah subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doanya 3 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut ditindih dengan batu atau ditindih itu apa ya, ditindih dengan batu atau didekatkan ke bara api, atau bisa juga dipendam, dikubur di kuburan yang tidak dikenal. Penguburannya ini pastikan ayat tersebut dimasukkan dulu ke dalam botol agar terjaga tulisannya ya. Nanti suatu hari kalau memang ingin diangkat kembali, silahkan diangkat, jadi mudah untuk diangkat. Ayat selanjutnya 193, Rabbana innana samu'ana munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amadna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini untuk ketika Anda berharap bertambah iman dan berharap ingin diampuni dosa dan segala kesalahan, dan berharap agar setelah meninggalnya disatukan dengan orang-orang yang golongan ahli taat, maka bacalah dengan jumlah bilangan nama Anda atau dengan jumlah bilangan 13 sebanyak mungkin secara rutin ya, dijadikan zikir. Atau bisa juga ayat ini untuk agar Anda dipercaya orang dan semua kesalahan-kesalahan Anda dilupakan, dan Anda akan disatukan dengan orang kepercayaan bos tangan kanan, jadi akan berikan kedudukan yang baik seperti itu. Artinya ini ayat untuk agar Anda dipercaya oleh atasan Anda, oleh orang lain, atau oleh konsumen, atau oleh apa lagi yang memang Anda berkehendak agar orang tersebut mempercayai Anda, entah terkait usaha, terkait hubungan kerja, terkait perdagangan dan lain hal begitu. Dan Anda akan dijadikan orang yang dipercaya. Caranya adalah baca jumlah ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, kemudian baca sholawat 100 kali.
Dan kemudian membaca Allahumma baik hadhil ayat syarifah ja'ala ala fulan bi imani wa tasdiqani wafan yang gudli sayyiati wa tawaffani ma'al mawakilihi innaka alim syukur dalam rabbil alamin. Silakan dibaca 3 kali 7 kali doa tersebut. Lalu kemudian ayat selanjutnya 194. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini agar amal ibadah Anda mendapatkan balasan yang setimpal, juga agar mendapatkan derajat, juga agar tidak dihinakan, juga agar Anda istiqomah, agar teguh, agar kokoh. Caranya adalah bacalah dengan rutin jumlah bilangan nama Anda atau dengan jumlah 13. Atau ayat ini juga untuk pekerjaan Anda ketika ingin dihargai oleh bos Anda atau atasan Anda dan diberikan upah yang setimpal ketika pekerjaan Anda selesai. Dan juga ketika mungkin Anda telah mengerjakan sesuatu atau telah bekerja tapi Anda belum digaji atau diberikan upah. Atau mungkin Anda suatu hari diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu dan kemudian belum juga diberikan upah. Ayat ini adalah untuk agar Anda diberikan upah sesegera mungkin. Kita juga bisa terkait dengan agar orang membayar hutang dengan cepat gitu, atau Anda agar ingin segera naik derajatnya atau segera naik jabatannya dan Anda tidak diturunkan dari posisi Anda, dari jabatan Anda, dan agar supaya aman dengan istiqomah, dengan teguh di perusahaan Anda. Ya, Anda tidak ingin di PHK ya, atau dikeluarkan dari perusahaan Anda. Ini juga ayat untuk agar orang tidak mengingkari janjinya. Caranya adalah bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan 313 atau dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda. Kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil 900 kali, lalu membaca salat 100 kali, lalu kemudian baca doa Allahumma rfa' darajati bi'urlian wa'ud ahdi bil imanah wa ja'al huban syadidan min jami'un nas alayya wahbidni yang gulisy wal karah wa hasin khuluqi bisli qambil istiqamah innaka lisyin qadir alhamdulillah rabbil alamin. Lalu kemudian itu baca 3 kali ya. Kemudian selanjutnya 195 fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dhukum min ba'd alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indah husnul thawab. Ini untuk agar doa Anda dipenuhi oleh Allah, atau ini juga untuk agar keinginan Anda dipenuhi oleh makhluk manusia, dipenuhi oleh bos, atasan, dipenuhi oleh orang lain ketika mungkin Anda memerlukan sesuatu, membutuhkan sesuatu, atau mungkin meminjam sesuatu, atau mungkin berhutang, ingin meminta tolong, atau ini untuk
orang yang memang Anda terusir dari kampung, atau mungkin Anda terusir dari perusahaan Anda, atau dikeluarkan dari perusahaan Anda, atau terusir dari satu komunitas atau satu grup. Anda ingin agar namanya kembalikan posisi semula. Atau juga ini bisa untuk pekerjaan Anda ingin diperhatikan oleh atasan Anda, atau untuk ini juga untuk orang yang disakiti, dihinakan oleh orang lain, maksudnya agar naik derajat Anda, untuk menaikkan derajat ketika disakiti oleh orang lain terkait posisi rendahnya derajat Anda. Atau ini untuk supaya mendapatkan karunia yang besar ketika setelah pertaubatan, ketika setelah mendapatkan musibah. Maaf ya. Caranya adalah baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, baca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa ini. Allahumma inni atawassalu ilaik wa atawajju ilaik bihadil ayati syarifah sadaqallahumma ikdi hajati. Titik-titik ini diisi dengan hajat Anda, kebutuhan Anda disebutkan di sini. Innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahirabbil alamin, dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya 196. La yaghrannak taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini ayat untuk agar Anda istiqomah dalam agama Anda, dalam keyakinan Anda, dalam akidah Anda, kemudian dalam manhaj, ya, apa namanya, dalam dewasa ini kan banyak aliran keagamaan, ya, apa namanya, yang memungkinkan orang untuk terkontaminasi dengan isme baru atau dengan pandangan baru, dengan manhaj yang baru. Maksudnya agar kita kokoh dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau bagi Anda yang ingin agar kokoh, tidak terhasut, tidak terprovokasi dengan mungkin ada masalah sosial politik yang mengiming-imingi Anda atau saudara Anda, gitu. Kalau untuk orang lain dibacakan ayat ini, kemudian diberikan ditiupkan ke airnya agar diminumkan. Ketika untuk Anda sendiri cukup dibaca saja, gitu. Baca dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian baca sholawat. Atau ayat ini untuk agar diistiqomahkan dari pekerjaannya, tidak tergoda dengan bidang-bidang lain, atau mungkin Anda memiliki bawahan atau anak buah, agar jangan keluar dari perusahaan Anda, karena mungkin motivasinya atau alasannya adalah Anda sangat mengandalkan bawahan Anda tersebut. Maksudnya agar jangan keluar, maka bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan nama orang itu, atau dengan jumlah bilangan 313, kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke airnya diminumkan ke orang yang tadi bawahan Anda, anak buah Anda, gitu. Ayat selanjutnya 187. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Alhamdulillah. Ini ayat untuk mempercepat siksaan
atau azab kepada orang yang zalim atau kepada orang yang israf. Israf itu orang yang berlebihan terhadap sesuatu yang halal, lagi yang makruh ya, yang apa namanya ya, berlebihan yang halal itu yang tentu berdampak kepada orang lain. Untuk mempercepat azab atau mempercepat siksa kepada orang zalim tersebut, caranya adalah baca ayat ini dengan jumlah bilangan nama orang itu dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangnya sama. Kemudian membaca salat 100 kali. Lalu kemudian baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah. Allahumma ja'al ajilan wa la ajil a'dabikal azim ala fulan wa fulanah faqulti a'dabirul qawmil ladhina walamu walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali atau 7 kali. Ayat selanjutnya 198. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Ini untuk jaminan orang yang bertakwa kepada Allah agar memiliki karunia yang besar. Atau bisa juga jika Anda ingin mendapatkan keamanan dari pekerjaan Anda, mendapatkan keamanan dari perdagangan Anda, mendapatkan keamanan dari perniagaan Anda, agar memiliki keuntungan yang besar, atau agar ingin memiliki karir yang bagus, posisi yang bagus. Bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan Anda dan jumlah bilangan ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Ini saya tidak tulis ya. Lalu kemudian ayat selanjutnya 199 dari surah Ali Imran. Fa inna min ahlil kitab ma yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah ayashrabu bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ini untuk bagi orang yang mendukung Anda dalam urusan Anda, jadi agar mendukung. Ini juga bisa ketika memang Anda ingin mencalekkan diri ya, atau mempilkadakan diri, mempilkadeskan diri, agar mendapat dukungan simpati dari masyarakat gitu. Atau Anda ingin mendapatkan karunia yang besar, caranya adalah bacalah dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian baca sholawat 100 kali, kemudian membaca doanya Billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni atawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik wa atadhuru ilaik inna as'aluka Allahumma sari'ul hisab ala fulan wa fulan jami'i amalih fadlik wa karamika rahmatullahi rabbil alamin. Baca 3 kali 7 kali. Ini titik-titik di sini adalah untuk orang yang memiliki maksud begitu. Ini kalau dibaca untuk orang lain ya, kalau untuk sendiri cukup alaya di sini ya. Ini Allahumma sari'ul hisab alayya jami' amali badlik jami' amali badlik. Ini untuk orang lain. Hanya ini diasumsikan untuk Anda ketika ingin membantu orang lain agar orang tersebut diberikan karunia yang besar, atau ingin orang tersebut didukung oleh
seseorang atau golongan, atau ingin agar mendukung segala urusan-urusannya. Kadang ada orang yang tidak mendukung istri, entah teman, entah kolega, atau mungkin satu anggota peserta dan lain-lain. Jadi maksudnya agar mereka mendukung Anda dalam berbagai hal terkait urusan Anda di dalam alam suwab. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ke-200, yang ke-200 dari surah Al-Imran. Ini ayat ini adalah untuk pagaran atau dinding tembok goib, untuk penjagaan goib untuk negeri Anda atau untuk kampung Anda agar tidak pecoh, tidak terprovokasi, tidak terkontaminasi dengan budaya yang merusak. Dan agar diberikan kekuatan dalam berbagai sikap, diberikan kewaspadaan terhadap segala munkarat, maksiat, baik pada dirinya atau kepada negeri yang ditempatinya, dan agar negeri tersebut atau daerah tersebut menjadi sejahtera, bahagia, karena terhindar dari munkarat, dari maksiat. Caranya adalah bacalah dengan jumlah bilangan kampung tersebut atau daerah tersebut, atau bacalah dengan jumlah bilangan 313, kemudian membaca Bismillah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa. Doanya adalah Allahumma inni atawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik bihadhil ayati syarifah sadaqallahumma asbirni wa qaumi waj'al quwwati ala jasmaniyati wa ruhaniyati warbatni ala jami ma'asi alaik wa hafidni anisuwal qarah waflih li ba'da an jami'a amalina kala syukurullah rabbil alamin. Ini bisa juga ditulis ayatnya, lalu kemudian tulis juga doanya, lalu kemudian dibaca ayat tersebut dengan jumlah bilangan kampung atau daerah, lalu kemudian baca subhanallah dengan jumlah yang sama, kemudian baca sholawat, lalu kemudian baca doa tersebut, kemudian ditiupkan ke tulisan ayat dan tulisan doa. Kemudian tulisan tersebut dimasukkan ke dalam botol dan dipendam di 4 penjuru daerah, 4 penjuru kampung. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Di sini dikatakan telah usai intaha istutugi itu kaul, atau setelah selesai pembahasan ini fadilah ayat-ayat dari surah Ali Imran. Adapun khasiat dan fadilah surah Ali Imran itu untuk semua hal yang terkait dengan peperangan, terkait dengan sengketa, terkait dengan perjanjian, terkait dengan khianat, terkait dengan kesabaran, terkait dengan keteguhan, terkait dengan memohon karunia dan memiliki kesabaran, dan kesabaran itu dijalankan mendapatkan karunia yang besar untuk juga untuk mendebat ahli-ahli ilmu yang fasik, yang munafik, yang fajir, ahli ilmu yang kita mengambil, kita meminjam istilah Imam Al-Ghazali ya rahimahullah ta'ala, yaitu ulama su. Ulama su itu ulama yang menjual ilmunya, menjual akhiratnya demi kepentingan dunianya. Jadi semua
ada beberapa ayat dari Ali Imran ini adalah memiliki kandungan makna untuk mendebat, mengalahkan ahli-ahli ilmu yang fasik atau yang munafik atau yang fajir ya, yang menolong penguasa yang zalim, menolong orang-orang yang zalim. Dan lain halnya sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Faidatun ini adalah salah satu faidah ketika setiap mau mengerjakan hal yang terkait dengan surah Ali Imran, yaitu ayat-ayatnya yang telah dijelaskan dari ayat pertama sampai ayat ke-200. Sebaiknya, seyogianya setelah wirid dalam salah satu kaifiat yang telah ditalkinkan atau dibacakan, maka sebaiknya bacalah surah Ali Imran ini sekali, yaitu untuk menyempurnakan daripada kaifiat tersebut dan memberikan haknya dan tiap-tiap ayat yang diimplementasikan dijalankan ya, kerjakan oleh Anda semua. Dan setiap dari Anda ingin menggunakan salah satu ayat dari surah Ali Imran ini, alangkah baiknya adalah pernah menghatamkan dulu sekali membaca surah Ali Imran. Setelah membaca surah Ali Imran, lalu kemudian bacalah doa ini. Ini besar ya, agar nanti terlihat. Setelah membaca surah Ali Imran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inni a'udzubik wa atawassalu ilaik wa atadarru ilaik bi asma'ikal azim, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Mujib sa'ilin, as'aluka Allahumma a'tini nuran binuri surati Ali Imran wa nafa'ni wa la yadurni ala fadilatihi wal khususiyati wal karamati wal haibati wal awamati bikaramik wa haibatik wa awamatik wa fadlik ya man biyadin nafwadur innaka antallahu la ilaha illahu rahmanur rahim al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma rzuqni birizqik, Allahumma rzuqni birizqik minal ilm nafi'an wa 'amalan mutaqabilan wa ma'rifatan. Mau ma'rifatan sebentar ya. Ma'rifatan sabiqan bima syahadatika jamma adhani mink barakatan ya Allah ij'alni ziyadati taqwa alaika ja'alni min ibadika salihin Allahumma hujubni bil hijabi bisa bihijabi ya. Allahumma jabli bihijabi kafif wa yadfa'u anni minasul qarah binuri surat Ali Imran binurikal akram. Allahumma ba'idni an ma'asiyatik wa ja'alni istiqamah min ta'atik wa hafidni anil haram wa syubhah wa ja'alni la ilaha illallah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina wa habibina
Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dibaca doanya 3 kali. Kemudian baca sholawat 100 kali setelah baca surah Ali Imran. Maka insyaallah akan mengucur apa ya, mengucur apa ya, akan mengucur khususiyah dan fadilah daripada surah Al Imran dengan sempurna. Dan mudah-mudahan ijazah ini memberikan manfaat kepada muslimin wal muslimat, mukminin juga mukminat, dan menjadikan semua kaifiat di sini adalah untuk menguatkan semata-mata menguatkan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan semata-mata untuk bertambah takwa kepada Allah dan lebih bertawakal kepada Allah. Karena ketika kita memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan dunia dan akhirat, adalah sebagai alasan kita untuk bertawakal kepada Allah. Tidak bisa segala sesuatunya kita berpangku tangan dan membiarkan itu semua sesuai dengan apa yang ada, karena hal itu adalah bukan merupakan cerminan daripada muslim yang baik. Muslim yang baik adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan perbaikan seperti itulah maka Allah Azza wa Jalla menanamkan rasa ingin di dalam hati setiap hambanya, dan keinginan itu memotivasi dirinya untuk berikhtiar dan memohon kepada Allah. Demikian takdir sebagai manusia harus berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar lengkaplah semua penciptaan Allah ini dalam dinamika penghambaan kita kepada Allah. Dan ini adalah satu tambahan, kami mengijazahkan ini semua tiada lain adalah agar bertambah bertakwa kepada Allah, dan agar bertambah bertawakal kepada Allah dan memohon kepada Allah terkait apapun itu kebutuhannya. Bahkan dalam satu riwayat, dalam satu asar, tabi'in pernah melihat sahabatnya bersama tabi'in ketika pada sholat berjamaah dan meninggal masjid, lalu kemudian ditegurnya, apakah Anda tidak memiliki kebutuhan terhadap Allah? Lalu yang ditegur menjawab tidak. Kemudian sang tabi'in memberikan penjelasan, ketahuilah bahwa kami pun walau hanya garam sekalipun memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Inilah inti daripada bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bahkan hal yang remeh-temeh pun memohon kepada Allah. Demikian, karena hal itu adalah bagian daripada sunnah yang baik. Karena sebagaimana ketika kita masuk ke rumah membaca doa, memohon pertolongan, keluar rumah juga mohon pertolongan, makan terus juga membaca doa dan mohon pertolongan, mohon kebaikan dalam makanan, dan mau berusaha pun mohon pertolongan. Jadi di semua kehidupan, semua perilaku muslim itu sudah difitrahkan untuk memohon kepada Allah. Dan takdir daripada manusia itu sendiri adalah memohon segala sesuatunya terkait apapun yang dia butuhkan, baik itu hal sepele maupun hal yang luar biasa, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, untuk memohon kepada Allah. Demikian bahwa semangat daripada ijazah ini agar bermanfaat buat semuanya dan menopang ibadah kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bertawakal dan bertakwa kepada Allah, dan semoga kita semua diberikan limpahan rahmat dan maghfirah. Demikian, insyaallah kita akan berjumpa kembali pada ijazah selanjutnya.
Allah semoga talqinan ijazah ini bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan silakan diambil, di-download format PDF ijazah ini, dan linknya ada di deskripsi video ini. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.